Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat Ibu. pagi, Bu. Pagi. Oke. Sudah makan belum di pagi hari ini? Makan arum, Bu. Tuh, lihat ngantuk banget masian muka arum. Belum, Bu. Habis ini beli pecelnya arum. Oh, Arum terus pokoknya. Belum. Macet. Arum, kamu semangat pagiku loh, Arum. Kirain aku Bet. Oh iya, dia yang bukan Arum, nggak jadi deh, Arum. Lah kan dia kakakmu, toh, Bet. Mending kamu aja, Tong. Gimana, Tong? Oh ya, boleh. Sabi teman-teman ini lihatnya. Ini agak-agak macetnya tunggu lama. Sabar ya teman-teman. Apakah udah lihatan? Sudah. Udah lihatan layarnya. Udah lihatan PPT saya? Sudah, Ibu. Oke. Dan pagi hari ini mata pelajaran pertama dengan saya. Saya minta dari teman-teman pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa, teman-teman? Apa saya tunjuk kalian buat pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa, teman-teman? Di pagi hari ini. Oke, saya minta dari teman-teman itu si Abed buat pimpin doa. Abed, Mas Abed. Bu, saya kalau pimpin doa, saya live loh, Bu. Saya nggak beriman. Loh, kok itu sih, Bet? Ya, Bu, saya pimpin doa. Baiklah, teman-teman, Ibu Saskat, sebelum kita mulai pagi ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani ya. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang malam tadi. Dengan mimpi yang nyenyak, tidur dan nyenyak dan mimpi yang indah ya Tuhan. Dan sekarang kami mau memulai kelas Ibu Saskat, berkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Amin. Oke, makasih Mas Abed udah pimpin doa di pada hari ini sama kelas ini. Oke, kan kalian masih kaku toh di pagi hari ini. Saya ajak kalian untuk main game, yaitu game tata. Saya jelasin, ini ada seperti ini. Nah, ini kalian tebak tata tuh apa itu. Dan saya kasih tanda-tanda buat kalian jawab itu. Contohnya ini ada yang baju kuning itu ngantuk tuh. Terus yang pink itu
minum kan, lagi minum. Terus yang bawah tas itu seperti foto di dalam apa ruangan itu. Jadi ini kalian tuh tembak apa itu loh. Jelas? Ini Ibu kasih kode untuk kalian jawab itu. Contohnya ini adalah kelas itu. Paham? Paham. Oke. Langsung Paham. mulai, Bu. Nanti biar Genta yang jawab. Oke. Ulangi, Bu, saya tidak paham. Genta wira main-main loh, Genta. Belum ada yang belum paham, teman-teman? Saya, Bu. Mungkin nanti Mas Abed bisa membantu saya. Oke. Nanti bantu aja ya, Bet. Nanti dibantu Dea, Bu. Ya, Kok mulai aja ya dari sekarang. Siap, teman-teman, main gamenya? Siap. Ya. Oke, 1, ya, 2. Bu. Oke. Ini. Apa ini? Genta, Bu, Genta. Curug. Apa? Guru. Guru-guru. Guru. Guru-guru. Genta, Bu, Genta. Apa denda? Guru. Genta. Ya, betul. Adalah guru. Gampang kan? Betul loh, Bet. Isi Bet. Oke. Masih ada, Bu. Masih ada banyak. Tenang aja. Masih banyak, Tong. Oke, game kedua. Dah, ini apa? Genta, Bu, Genta. Sekolah, Aku Bu, terus saya, sekolah. Aku Sekolah, kejaran Bu. aku. Sekolah. Betul. Betul kalian. Wah, Cynthia tuh duluan aku, Cin. Gak usah cemburu, Yola. Iya, iyalah marah-marah sukanya. oke. Lanjut ya teman-teman, pengen cepet gitu. Lanjut, Bu. Oke. Ini apa? Cynthia, Bu, Cynthia. Karir. Ini siapa yang jawab itu? Bakri. Arum. Aku Monik. Oke, mau betul nih. Karir. Tuh. Apa mau jawab? Ini loh ada jawabannya. Karir. Oke. Sekarang ini apa? Tuhan Yesus. Murid. Batal ya ini ya, batal ya. Wah, Jadi sudah padahal tahu kan? bener loh, Bu. Udah Murid bener loh ini betul. loh. Nah, jadi tema pada hari ini itu adalah kaliku dan kesesuaianku membangunkan hidupku. Lanjut ya teman-teman. Boleh lanjut. Boleh. Oke. Apa itu bakat? Ada tahu teman-teman bakat itu apa? Genta, Bu, genta. Lo dan los. Udah coba si Abed. Apa tuh, Bet? Bakat, Bu. Apa, Bet? Bakat itu adalah kemampuan yang kita miliki. Ya, benar tak, Bu? Ya. Apa? Kamu punya bakat apa nih? Bakat saya membuli Genta, Bu. Apa? Ya benar aja, Bet. Itu bukan bakat Mas Abed. Apa tulisan, Gen?
kemampuan. Bakat kemampuan kan, Bu? Iya, betul. Kalau di sini, Betul, Ge. Oh ya, saya yang salah. oke, bakat itu adalah kemampuan bawaan yang merupakan prestasi yang masih perlu ditimbangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam diri kalian, teman-teman. Jadi kan tiap orang itu punya bakat dalam dirinya itu. Seperti seperti Abed contohnya, membuli Cideta itu juga bisa jadi bakat tuh. Tanggut ya teman-teman, tanggut. Nah, ini merupakan bakat sendiri tidak mudah dilakukan. Bahkan memerlukan bantuan seorang ahli untuk menemukan bakat. Namun ada cara dengan yang lebih sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui bakat sendiri. Salah satu caranya adalah dengan mencoba beberapa kegiatan. Contohnya, kalian punya kegiatan yang kalian sukai itu seperti itu. Lalu kemudian menentukan kegiatan yang menimbulkan perasaan suka, nyaman, dan bahagia. Keinginkan untuk melakukannya lagi. Tidak menemukan kesukaan untuk melakukannya. Dapat dilakukan dengan cepat, tidak menimbulkan rasa bosan. Membuahkan suatu hasil atau prestasi. Itu teman paham? Ada yang belum paham? Gentar, Bu, gentar. Mas Abed udah paham belum, Mas Abed? Saya selalu paham, Bu, kan saya pintar. Oke, siap. Nah, ini, ini adalah kalian belum seperti sebelum sadari itu merasa senang tiap saat bidang studi, seperti kalian punya bakat untuk bangkat di makul pendidikan Pancasila, atau punya di olahraga itu ada seperti sepak bola, basket, terus futsal itu, atau mata pelajaran tuh kayak bahasa Indonesia, ya kan bisa itu dapat nilainya bagus itu. Kedua, memberikan alasan dan tingkat kesenangan. Jadi kalian punya bakat itu rasa senang, nyaman seperti ini nih. Kelihatan menumbuhkan merasa suka, nyaman, dan bahagia itu. Lalu ketiga, tingkat kesenangan dengan prestasi belajar yang disampaikan dan fasilitas itu. Keempat, hubungan dengan prestasi belajar dari bidang studi yang disenangi dengan kegiatan yang disenangi itu. Jadi Ibu udah beli contoh pada teman-teman ya kan? Tanggut ya teman-teman. Nah, kalian apa itu minat? Apa ada yang tahu minat itu apa? Dia, Bu, dia. Kesenangan, Bu. Ya, boleh tuh. Contohnya apa deh ya? Contohnya
Contohnya apa ya, Mas Abed? Monik. Iya, saya seksi tunjuk-menunjuk aja, Bu. Minat itu ketertarikan, bukan Bu. Klaim. Ya, semuanya benar ya. Oke. Nah, Ibu punya 2. Itu adalah pertama, minat adalah kecondongan hati yang tinggi terhadap sesuatu jadilah atau ingatkan seorang itu. Kedua, salah satu aspek bisnis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan seorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, teman-teman. Jadi kalian punya minat kan untuk apa sih? Untuk belajar supaya dapat nilainya bagus, itu kan teman-teman. Yang lainnya mana sih suaranya? Nggak ada itu. Ada suara yang lain. Arum. Ayo bersuara Arum. Ya, Ya ada Bu. Hadir, Bu. Sampai saya jatuh-jatuh Hadir, terus Bu. ini, Bu. Oke. Ibu boleh dong minta tolong baca siapa ya? Ini apa namanya tuh? Si Laura. Tolong dibacakan. Ya, Bu. Yang slide ini kan, Bu? Betul. Minat terhadap suatu hal dapat muncul karena berbagai hal, antara lain yang pertama, 1, ada unsur subjektif yang mempengaruhi. 2, motivasi yang kuat dari dalam individu berupa perasaan ingin tahu. 3, sesuatu yang baru. 4, adanya motivasi atau dorongan dari luar yang sangat kuat. 5, adanya motivasi atau dorongan dari luar yang sangat kuat. Sudah, Bu. Oke. Berikan contoh satu-satu. Aduh, berikan contoh ya, Bu. Satu aja, antara 1 sampai 5 itu. Yang ini deh, Bu, yang dari luar. Jadi kayak susah, kan ada kayak motivasi gitu kan, Bu. Ada aku dari luar nih pengen misalnya pengen mencapai sesuatu, terus kayak ada dorongan dari orang luar gitu, Bu, seperti itu. Contohnya dari sahabat. Ayo kamu harus bisa seperti itu, Bu. Oke. Betul sekali. Lanjut ya, teman-teman. Oke. Ini ada membantu untuk mengetahui minat seseorang. Oke. Yang pertama, Abed baca bed. Yang pertama bed. Kok saya terus toh, Bu? Ya, yang pertama, Bu ya. Membantu untuk mengetahui minat seseorang. Salah. Menunjukkan tingkat kesenangan dari minat terhadap bidang studi yang dipilih. Kedua, Arum. Baca Arum. Kedua, Arum. Memberikan alasan dari tingkat minat terhadap bidang studi. Oke. Lalu
Cynthia, coba baca kedua, Mbak Cynthia. Ya, Bu. Menunjukkan tingkat kesenangan. Oke. Keempat itu siapa ya? Coba Maya keempat. Yang keempat itu merangkum hubungan bidang studi dengan kegiatan yang diminati, serta alasan minat pada bidang studi tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Maya. Terima kasih teman-teman udah baca. Sama-sama, Ibu. Nah, jadi ini semua ini tuh untuk kalian bisa mengetahui minat tuh kepada kemana itu. Seperti itu, teman-teman. Ini pada masih lemas ya, teman-teman? Pada belum makan kah? Enggak. Iya, saya belum makan. Saya makan genta. Makan pecelnya Arum aja, Bet. Maunya sama kamu, Ya. Aduh. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Lanjut. Oke, jadi udah itu. Agar pekerjaan dapat memberikan gambaran diri tentang minat terhadap bidang studi dan jenis kegiatan yang benar. Maka kerjakan tiap tugas dengan sebaik-baiknya. Muncullah minat selain di karena adanya motivasi pangkat. Juga kemungkinan adanya perasaan ingin tahu yang besar. Jadi teman-teman merasa ingin tahu yang besar. Aku minat di mana, terus mau ke ada demi atau ada demi atau on ada demi itu, teman-teman. Jadi kalian harus tahu minat dalam teman-teman tuh seperti apa. Itu bisa untuk ke karir di depan masa depan kalian tuh kayak apa itu. Bukan orang lain menentukan karir kalian tuh itu sangat enggak boleh itu. Jadi tiap orang tuh punya minat pangkat itu punya masing-masing seperti apa itu. Oke, lanjut. Ini ada cara untuk mengembangkan minat suatu bidang antara lain sebagai berikut. Oke. Pertama, melalui arahkan dan bimbingan yang terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Jadi dari awal sampai akhir itu membimbing dengan baik untuk dapat kali itu yang lancar, itu seperti itu, teman-teman. Kedua, perluas warna pengetahuan anak melalui kelihatan pengamatan baik secara langsung maupun melalui berbagai eksperimen itu. Lalu yang terakhir, motivasi yang tinggi. Jadi kalian harus punya motivasi yang tinggi-tinggi supaya lancar dari bidang studi, terus sampailah itu harus mempunyai motivasi dalam diri kalian. Saya minta
dari teman-teman itu Cynthia, Mbak Cynthia. Iya, Bu. Nah, kan punya motivasi untuk apa? Untuk depannya. Punya kan motivasi? Punya, Bu. Itu apa, Cynthia? Motivasi saya ini, Bu, belajar terus-menerus, Bu, biar giat untuk ini menentukan karir ke depannya, Bu. Oong. Ya, itu boleh. Lalu Mbak Yula, apa Mbak Yula? Motivasimu, Mbak Yula? Motivasi saya itu pengen jadi wanita karir, Bu. Jadi saya sekarang mulai mengembangkan minat dan bakat saya yang sesuai dengan besok pekerjaan yang saya impikan. Oke. Bagi Ibi, Bila Syati. Apa ya, Bu, motivasi saya? Motivasi saya tidur, ya, Bu. Waduh. Kepi kamu sahabatku. Lalu, Boleh. Mbak Dea, motivasinya apa? Kedua orang tua saya, Bu. Oke. Berbakti. Oke. Jualan pecel misalnya kayak Arum. Oke, ini ada si Dimas masuk nggak ya, Dimas? Masuk. Apa motivasimu, Mas Dimas? Motivasi saya diri sendiri, Bu. Ya, boleh. Kinenta? Ya, Bu. Motivasimu apa? Motivasi saya pacar saya, Bu. Oh ya, kenapa tuh? Karena pacar saya selalu ada buat saya, Bu. Oke, ya. Kalau Tiwi, motivasinya apa, Tiwi? Motivasi saya orang terdekat saya, Bu. Oke. Ini ada Vina. Halo Vina, selamat pagi. Motivasi saya diri sendiri, Bu. Oh ya, boleh. Oke. Mas Genta. Ya, Bu. Motivasimu apa, Mas Genta? Gen. Motivasi saya Abednego Novendra. Oh ya. Kenapa pilih itu? Jelaskan bagi teman-teman. Kita jangan buka. Abed GRI. GRI. Ken. Oke, Mas Abed apa? Mas Abed, motivasi. Motivasi saya adalah Tuhan. Membuli teman-teman ya, teman-teman. Membuli teman itu, Bet. Bohong, Abed, bohong. Kowe ngalang-alai suster, Bet. Suster Andreta nih lo. Abed, suster. Abed bohong, Bu. Oke. Jadi teman-teman punya motivasi dalam diri kalian untuk dari sekarang sampai depan itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada dari John. Abed, bacakan, Bet.
John Holland. Minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Oke, makasih Mas Abed. Nah, jadi itu teman-teman dari minat. Jadi minat itu dalam diri kalian tuh punya kesenangan atau minatan atau minat-minat untuk mencapaikan tujuan gitu. Dan kalian punya tujuan kan teman-teman? Oke, lanjut. Jadi yang materi tentang minat, paham tentang minat itu? Tentang minat, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, teman-teman. Jadi Ibu senang kalau teman-teman paham semuanya. Gitu. Abed? Paham, Bet? Bu, kok saya ditunjuk terus toh dari kelas Pak Widi kemarin, Bu? Apa salah saya, Bu? Oke. Soalnya Ibu tuh senang kalau kau ini bicara, Bet. Berarti suara saya seperti trompet-trompet surga gitu, Bu ya? Bisa. Medeni, Bet. Sangkakala, Bet. Menenangkan hati saudara-saudariku yang ada di ruang Zoom. Oke. Amin. Biasanya Mbak Yola itu banyak bicara ya? Kenapa? Diam aja Mbak Yola. Lagi deg-degan, Bu. Oke. Saya ini agak gimana itu? Saya juga. Bu, Gaby pakai kacamata, Bu. Ya terus ngopo Geno ikan? Aduh, maaf, Bu, maaf. Gak apa-apa. Ya. Oke. Kalian kita lanjutin ya materinya. Bu, bentar, Davin lagi di hutan. Ya ampun. Siangnya ulang Abed lagi di luar angkasa. Oke. Yang lain ada suaranya kah? Apa tidur ya? Tinggal tidur gitu. Yang lain nggak ada suara kah? Tidur kah? Tinggal tidur? Suaranya kecil, Bu. Oke, kita lanjutin tentang karir. Oke. Mas Kebi bisa jelaskan tentang karir? Karir itu suatu pekerjaan ya, Bu ya? Ya, betul. Oke. Ibu jelaskan tentang karir. Pak Yula boleh bacakan tentang yang pertama? Oke, Bu. Jadi suatu karir akan berisi kenaikan tingkat dari tanggung jawab, kekuasaan, dan pendapatan seseorang. Terima kasih Mbak Yula. Nah ini, selamat pagi Mas Davin. Pagi, Bu. Boleh bacakan dan ini yang kedua. Yang mana ya? Poin kedua? Iya, poin kedua. Oke. Sebagai suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan seseorang,
Senada dengan itu, Malthus menyatakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seorang sepanjang hidupnya. Amin. Oke. Amin, amin Pak D. Oke. Amin. Amin ya. Oke, lanjut. Oke, Mbak Cynthia, boleh bacakan? Baik, Bu. Mencapai cita-cita dalam kehidupannya merupakan perwujudan konkret dari proses pengembangan karirnya. Karena merupakan suatu proses, maka pengembangan karir berlangsung dalam jangka waktu relatif panjang atau lama dan mengalami tahapan-tahapan perkembangan yang berlangsung secara berkesinambungan. Terima kasih Mbak Cynthia. Lanjut ya Baik, teman-teman. Bu, sama-sama. Lanjut ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berlaku dalam proses menembang karir. Oke, jadi Ibu udah jelasin tentang minat, bakat, terus motivasi, itu kan teman-teman. Nah, itu semua itu bisa untuk dapat tujuan kalian. Terus niat itu minat tuh tekun untuk hal yang kalian sampai tujuan itu. Motivasi bisa seperti motivasi untuk aku mau ke seperti olahraga, terus kayak motivasi hidup untuk kalian mencapai tujuan itu teman-teman. Bahkan juga adalah saran atau validitas menudung itu bisa jadi kehasilan menimang karir yang sedang kalian tekun itu seperti itu. Contohnya Ibu punya bakat, motivasi, minat itu di bimbingan dan konseling itu harus tekun untuk ke depannya itu teman-teman. Oke, lanjut. Hubungan bakat ini kan pekerjaan. Oke, Dimas ada suara? Masih ada? Dimas? Masih. Baca Mas Dimas, baca ini. Slide yang ini. Ya, betul. Oke, Bu. Tidak ada seorang pun yang tidak berbakat. Yang membedakan ialah ada tidaknya minat untuk mengembangkannya. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia. Sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Orang cerdas itu orang yang mampu mengembangkan dan mendayagunakan bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya. Dan orang sukses ialah orang yang mampu hidupnya. Sukses bisa saja karena bakat, tetapi sering juga karena minat. Jika demikian, bagaimana bakat itu muncul dan terbentuk dalam diri kita? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Oke. Ibu minta tolong baca Maya. Mbak Maya, halo Mbak Maya. Ya, sebentar Ibu. Oke. Ini ukuran keberhasilan masa depan seseorang dapat dinilai dari keberhasilan meraih prestasi atau kepuasan batin.
dan sekaligus keberhasilan memenuhi kebutuhan lahiriahnya atau materi. Keberhasilan seseorang pegawai negeri dalam jenjang karirnya dalam bentuk pencapaian jabatan yang terhormat disertai keberhasilan memperoleh penghasilan besar merupakan bentuk hasil dari pengembangan bakat di bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus menunjukkan kemampuan fisik dan psikisnya. Gitu, Ibu. Terima kasih Mbak Maya udah bacakan. Sama-sama. Oke, ini ada dari Thomas. Saya minta tolong Monik bacakan tentang ini. Monik ada? Monik masih ada? Monik? Oh, ada Bu, ada. Menurut Thomas Armstrong dalam bukunya Sekolah Para Juara mengemukakan 8 kecerdasan majemuk yang menjelaskan adanya bakat-bakat seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan, yang diikuti dengan penjelasan beberapa jabatan berdasarkan kecerdasan masing-masing. Oke, makasih Mbak Monik, makasih Mbak Monik. Maaf. Sama-sama. Oke. Nah, ini adalah motivasi. Tatapan untuk mengalih ke kesuksesan. Itu panjang dari persiapan, percobaan, ujian, dan penenangkan. Oke, terima kasih teman-teman di pagi hari ini sudah mengikuti dengan ini sama saya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Ibu. Pagi, Bu, dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Terima kasih.